sembahyang, yaitu at-tartibu, yaitu tertib tersusun karena bagi pencet sesuai dengan susunan yang sudah diatur. Jadi kada salah seorang ada susunannya bertertib sembahyang itu pada boleh nang pada hulu dimudiakan, nang tadahulu dimudiakan itu pada boleh, nang tadubi didahuluakan ada boleh. Ada bertertib ngaringnya nilainya ada bertertib mendahuluakan nang tadubi, nang tadubi didahuluakan berarti meninggal tertib, meninggal rukun sembahyang. Jadi peraturan sembahyang. Di sembahyang ini aturan itu merupakan pelajaran bagi kita. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, peraturan karba beliau jam. Jadi dalam hidup ini kita beraturan, jangan sekehendak kita. Karena Allah Ta'ala sudah mengatur mengalami hidup di dunia ini semua mengamananya aja, bagian apa aja yang dalam hidup kita ini baik siang maupun malam kada lepas daripada aturan Allah Ta'ala. Namun apa itu artinya kita harus belajar mengenali apa-apa yang sudah diatur Allah Ta'ala. Nah, aturan itu ini derajatnya kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang harus saja derajatnya. Aturan Allah Ta'ala yang disuruh kita digawe ini yang wajib lawan yang sunnah. Aturan Allah Ta'ala mulai kita di dalam WC yang Allah sudah diatur itu urusan kita di dalam WC itu artinya mulai hendak masuk ke WC, di dalam WC-nya istinjanya diatur tuh, keluar daripada WC melangkahnya beristirahat sama diatur. Makanan kita diatur oleh Allah Ta'ala semua. Lamunnya kita menggawi apa yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, ibarat sembahyang ini bertertib ngarannya sah sembahyangnya. Lamunnya kita pada menggawi pada mahirani apa yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, baik yang wajib ataupun yang sunat, nah itu yang berdampak macam-macam. Orang ini akut banyak kena virus corona, menganjurkan supaya basuh tangan itu ini. Padahal anjuran berbasuh tangan itu mulai seharian zaman Rasulullah disuruh. Bahkan Rasulullah itu sih bila hendak makan, andai kata sih batal, sih wudu dulu. Ayo, mana di antara kita yang menggawi tapi bukan basuh tangan aja, wudu Rasulullah. Wudu itu kan sempurna, ya sempurna. Sebelum wudu basuh tangannya kada kayak nabi minum kayak itu kalau begitu sudah kalau semalam di contohkan di kita ya itu sudah semua ada tentang apa kayak orang memang biasa disuruh bersih. Man nadhafa thawbahu zada aqwa dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang bersih baju pakaiannya,
zada aqlun, akalnya pun bertambah. Nanti sekolah. Jadi kita bisa anak misalnya sekolah, bersih baju anak kita jangan sampai bersih. Namun anak kita tuh zada aqlun, akalnya bertambah. Zada akal itu beda dengan IQ. Kalau IQ itu cuma kepintaran aja menangkap pelajaran apa. Kalau aklu, nah itu di atas daripada itu. Artinya ia bisa mengembangkan apa yang sudah dipahaminya walaupun sedikit, tapi dikembangkannya. Akalnya karena orang yang berakal pada mau sesuatu yang bermanfaat itu sia-sia. Itu zada berkembang jadi. Nah kita disuruh seperti sembahyang ini tadi berarti orang kita Islam ini namun menuruti aturan Rasulullah bilang hendak pada bersih. Sembahyang fardunya 5 sudah, belum sembahyang sunat. Nah ya apabila hendak ingatnya jangan mbah natak buku disunahkan membasuh tangan bersabun. Meskipun hadisnya dhaif, tapi kan hadis nang dhaif itu bukan hadisnya, parawinya. Jadi jangan salah mengartikan orang wah ini nah hanya ini dinanya menurut kayak pada hendak lain makanya hadis dhaif nang sahih aja. Padahal istimbat hukum itu bujur aja diambil daripada sumber hadis nang sahih. Tapi kalau yang untuk amaliyah boleh kita memakai hadis nang dhaif, karena nang dhaif itu bukan hadisnya, nang dhaif itu parawinya, artinya periwayatnya. Disuruh kita basuh tangan, bersabun. Nah, ya tadi. Lil ijma'i, karena sudah sepakat ulama menyatakan bahwa rukun-rukun sembahyang itu yang terdahulu juga, yang terdahulu juga aturan yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu. Ada kawan yang bencet. Kalau kamu kayaknya namanya Fatihah langsung sujud saja rukuk, seorang nyaman kayak itu ya. Ada kawan yang sekehendak seorang kayak itu. Ada aturan. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra. Rasulullah Sidin bersabda kepada seorang A'rabi, Sidin melajari, untung pada Rasulullah langsung melajarinya sembahyang. Meskipun ini Arabi, artinya orang kampung, orang dusun, tapi dia datang pada Rasulullah. Jadi kada ada alasan kita ini modelnya jauh ya. Kalau apa mau datang orang bahari, pun Arabi itu jauh-jauh turun gunung buahnya. Turun gunung jangan apa ada jalan kayak ini, turun gunung lagi. Turun gunung mendatangi Rasulullah demi untuk sempat mengambil ilmu, belajar menghadap lawan Rasulullah. Orang bahari ilmu itu diambil. Ada mudah untuk ilmu mudah. Aku harus boleh juga sama ilmu Al-Quran aja sampai kapan-kapan belajar aja. Ilmu Nur Muhammad mulai martapura belajar rantau
boleh dapat second langsung jadi bahwa ada juga menyangkal cara bahasa Bani juga untuk mendapati bungkah bumbili itu menabung dulu urusan bimbingan pulang sampai ke Jawa pulang sampai ke Makkah ke Solo. Apalagi sampai ke Bogor pulang adalah jalannya mudah banget dasar becari bermodal. Nah, orang lain ini alasan jauh lah, alasan apa tinggal dasar baru merupakan Tuhan hati kami hari apa ya Rasulullah idza qumta ila shalah wahai Arabi apabila imam mendirikan sembahyang fakabbir pada hulu takbiratul ihram summa jadi bahasa hadis Rasulullah ini fakabbir summa qra maka takbiratul ihram dahulu tuntung bujur-bujur takbiratul ihram hanya summa qra. Nah, di situ artinya bujur-bujur beraturan. Kadang takbiratul ihramnya ini belum bujur lagi sudah hendak buka Fatihah ada sempurna takbiratul ihram itu dulu baca Fatihah tuntung bujur-bujur mau urus Fatihah ini summa nah summa ada yang memisah artinya sempurna dahulu tuntung bujur dulu hanya terkadang kita ini mun sembahyang berjamaah hijau kinanya tapi baturan tapi di rumah terkadang bilang hampir sambil membaca Fatihah kadang-kadang sambil rukuk. Nah kayak apa ya membaca Fatihah sallallahu alaihi wa sallam daripada hendak berakas hendak rukuk sudah nah, contoh misalnya walaupun amin hendak rukuk mak jangan tuntung akan bujur-bujur walaupun amin olehnya rukuk sepanjang kita ada aturan sedangkan disunahkan pulang membaca Fatihah diberi jarak dengan saktatan latifatan ya dengan saktah artinya memandang satu memandang memutus antara Fatihah dengan doa amin disuruh jadi kita membaca misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya nah jadi dihalat situ saktatan latifah itu lalu daripada berdiam ya kan disunahkan berdiam. Nah sedangkan doa itu apa namanya sembahyang itu isinya doa. Nah karena sembahyang itu isinya semuaan itu adalah doa karena yang dimaksud sembahyang itu adalah doa secara doa lalu diisi berdiam nang setempat itu dengan doa Rabbighfirli wa li walidayya. Nah hanya
di rumah kita aja ya. Wallahualam, amin. Nah, tadi sudah ada peraturannya gitu. Lamun orang jadi imam, orang disunatkan pulang memandang mbahnya amin ini disunatkan memandang bertahan sekurang-kurangnya bertahan itu sekadar kurang lebih 3 ayat 6 pajang dibaca sekurang-kurangnya, misalnya 6 pajang dibaca nih, misalnya apa misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. 3 ayat. Andai kata misalnya akan datang nih apa yang mau dibaca nih itu misalnya kurang lebihnya disunatkan badiah. Kenapa? Sunatkan badiah karena makmum sedang membaca Fatihah, sedangkan makmum ini disunahkan inya mendengarkan bacaan imam. Sekurang-kurangnya. Namun Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad melajari bila begitu membaca ayat imam yang baca Fatihah. Amin. Memandang satu umat sekadar 3 ayat itu tadi diisi-isi lawan doa. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rakaat yang pertama itu. Enak rakaat yang kedua. Sunat memandang yang diisi dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Habib Abdullah melajari adanya nampun berdasarkan ada aturan yang gitu. Jadi tentu baca coba makmum minimal berapa tentu sudah baca Fatihah. Dia ada tentu mana masanya hanya gas saking gasnya tuh ada sadar lagi nang Ar-Rahmanir-Rahim sampai nang ihdinas shiratal mustaqim itu ada sadar lagi. Tak ada walau dolimnya aja. Maka pikir Nabi laisa lil 'abdi fi salatihi illa ma 'aqala bihi illa ma 'aqala minha. Tidak ada bagian, tidak ada manfaat bagi seorang hamba daripada salatnya, daripada sembahyangnya itu terkecuali sekadar namanya khusyuk, hudur hati di dalam sembahyang. Bilanya kada khusyuk, bilanya kada hudur, ada bagian apa-apa. Nah, jadi jangan lepas. Banyak kayak masalah target jadi jangan ada.
Falau qaddama ruknan ala ruknin walihada taqdimu thalathatu ahwalin. Maka jikalau mendahulukan akan satu rukun atas satu rukun, mendahulukan satu rukun atas satu rukun yang lain. Nah, artinya mendahulukan itu artinya rukun yang tadi diangkat terdahulu. Nah, maka masalah mendahulukan rukun atas rukun ini tadi itu ada tiga macam masalah. Al-awwalu imma yakuna al-mutaqaddimu ruknan fi'liyan aw fi'ala fi'liyin aw qawliyin. Nang pertama ada kalanya bahwa ia mendahulukan akan satu rukun fi'li, rukun perbuatan atas rukun perbuatan, atau mendahulukan rukun perbuatan atas rukun qawliyin, rukun yang dibaca. Seperti apa? Ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti misalnya sujud sebelum ruku baru sujud, mendahulukan sujud daripada ruku. Wa ka'an raka'a qabla qiraatil Fatihah, atau misalnya mendahulukan rukun fi'li daripada rukun qawli. Nah, seperti misalnya ruku tapi membaca Fatihah baru, sedangkan baca Fatihah itu rukun qawli. Nah, belum baca Fatihah. Satu. Adzani ayyuqaddima ruknan qawliyan bahwa hanya mendahulukan akan rukun qawli, rukun qawli ghairu salami ala ruknin fi'liyin aw qawliyin, nang lain daripada salam atas rukun perbuatan, rukun fi'li atau rukun bacaan. Ka'an qaddamat tasyahhuda 'ala sujudi, sebagaimana misalnya orang ini mendahulukan membaca tasyahud terdahulu 'ala sujudi daripada sujud berdiri, tasyahud terdahulu. Tasyahud itu rukun qawli, sujud itu rukun fi'li. Maka kan biasanya rukun fi'li sujud itu yang terdahulu daripada tasyahud, sujud itu. Wa ka'an qaddama as-salata 'ala an-nabi 'ala tasyahudi, atau mendahulukan rukun qawli atas rukun qawli yang lain, seperti misalnya mendahulukan salawat kepada Nabi, membaca salawat kepada Nabi dulu 'ala tasyahudi, atas membaca tasyahud. Jadi misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul, itu tasyahudnya salawat dahulu. Nomor dua. Yang ketiga, ayyuqaddimas salama ala mahallihi, bahwa mendahulukan salam daripada tempatnya salam. Artinya salam itu kan dulian, sekalinya tangannya banyak rukuk, ya tidak, assalamualaikum, ya berdiri salamnya. Megau apakah lagi? Lalu di fil awwali in alima wa ta'ammada wa qalat salatuhu wa illa fala tabtul salatuhu. Maka yang pertama, masalah yang pertama tadi, masalah yang kayak apa? Mendahulukan satu rukun fi'li, mendahulukan satu rukun perbuatan atas rukun fi'li yang lain, atau mendahulukan rukun fi'li atas rukun qawli. Nah, seperti misalnya tadi sujud berdahulu, ruku belum, atau ruku berdahulu, membaca Fatihah belum. Bilanya ini masing haja dan inya tahu aja, maka batal sembahyang. Bilanya sengaja batal, harus sesudah. Tapi mun yang ada sengaja atau yang ada tahu, hanya masuk Islam misalnya, hanya sekali, misalnya 4 berjamaah di masjid
sembahyang kayak ini. Nah, lalu makanya zuhur sembahyang di masjid berjamaah menempati orang nih. Asal tapi apakah ada tamu masjid sehingga kalau negara lagi lalu sembahyang seorang di rumah. Sedang dia kada paham lagi urusan mana nang sembahyang ini nang betul-betul mbahnya mangkat takbir rokok hanya membaca Fatihah atau misalnya sujud langsung rokoknya begitu yang ada tahu maka ada batal sembahyangnya. Lakin tajibu alaihi i'adatul mutaqaddimi fi mahallihi. Tapi walaupun ada batal tetap wajib mengatur itu pulang basah. Misalnya kita pada tahu atau pada sengaja kan kadang-kadang manusia ini kan wayahnya namanya apa namanya stamina-nya imunnya itu pada stabil kadang-kadang bisa apa penguruk imunitas sudah menurun, ada fit lagi, lalu segala-galanya ada tak kontrol lagi, ada fokus lagi, hilang fokus. Nah bisa atau kadang-kadang atau kelaparan kan, bisa atau kadang-kadang mana kada hulu, tapi kada sengaja, mbahnya sadar. Nah bisa apa? Yang zuhur 4 rakaat misalnya 3 rakaat salam, tapi kada sengaja harus saya tambahin. Namun yang sengaja kesana 3 rakaat aja batal sembahyangnya. Nah, yang kedua la yu'tadu bil muqaddami fayu'iduhu fi mahallihi la farqa bainal 'amili wa ghairihi. Yang kedua masalah yang kedua apa masalah kedua tadi? Masalah kedua tadi mendahulukan rukun qauli selain daripada salam daripada rukun fi'li. Nah, atau mendahulukan rukun qauli daripada rukun qauli yang lain. Seperti misalnya mendahulukan tasyahud atas sujud, mendahulukan salawat atas tasyahud tadi. Nah, yang kedua yang itu la yu'tadu bil muqaddami fa yu'idu fi mahallihi la farqa bainal 'amili wa ghairihi. Sengaja kada sengaja kan lamunnya mendahulukan salawat atas nabi daripada tasyahud, bakal di apa? Bahasa. Artinya tuh bahasa tuh anda kayak pada susunan nang asal. Misalnya tasyahud dalam sujud bakal di mana? Namun nang kayak itu atur aja. Berarti nang kita misalnya membaca salawat pada hulu hanya tasyahud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai tuntung membacanya sengaja pada sengaja hanya membaca tasyahud. Nah namun kayak itu salawat nang kita baca pamulaan di tadahulu pada tasyahud tadi itu kada dihitung dibaca. Bakal di mana? Langsung aja pada ketika baca tasyahud mbaknya sudah sampai nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Atau misalnya membaca tasyahud tadahulu hanya sujud tadahulu tasyahud ada sujud bakal di mana? Nah tasyahudnya tadi itu kada dihitung. Harus sujud, tuntung sujud hanya baca tasyahud. Nah itu artinya kada dihitung untuk luapan sengaja kada apa-apa. Cuma kada dihitung.
Ada dihitungan, enggak ada dihitungan. Artinya kan dianggap itu membaca apa-apa namun lain anggapnya. Wa bidzalili taqulu salatuhu in alima wa ta'ammada. Adapun yang ketiga, yang terakhir tadi mendahulukan salam. Ma'andak salam ini bukan pada tempatnya. Salam artinya rukun yang paling bahagian. Sekalinya diandaknya salam itu tadi di rukun yang keberapa misalnya. Apabila inya bersengaja salam itu batal. Besar tahu aja. Wa illa artinya lamun nya ada tahu, lamun inya ada bersengaja wala taqulu maka kada batal sembahyangnya. Kada sengaja kada tahu kayak apa. Wa ya'ti bisalami fi mahallihi walau ba'da tulil fasli. Misalnya sembahyang ya zuhur misalnya 2 rakaat kenapa maka salam? Nah kada sengaja nih wae lamun nya sengaja batal, tapi kada sengaja salamnya aja sadar harus akan aja sembahyang mbah itu bang apa. Nah salam tetap aja di akhir sekalipun jarak antara kita menggawi salam nak ada sengaja tadi 2 rakaat panjang jauh anunya halatnya ada apa asal jangan sengaja, namun bersengaja salam batal. Kalau misalnya zuhur bayar salat atau skip dengan malam. Kalau bahan Jaffa itu menyampaikan 2 rakaat ayat awal aja. Aku ingat zuhur dengan ayat awal aja. Aja kalau Tuhan jarak memang sakit paru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sah. Adanya masalah tahu pada tahu. Artinya syarat sembahyang pada cukup. Ada juga aja orang itu tahu aja kalau Tuhan lahir. Model ragu dari juga tahu aja kalau Tuhan lahir. Atau paham aja juga kalau Tuhan jalan sama kayak ini. Wa fi kullil ahwalil madhkurati, dan pada seluruh hal yang sudah disebutkan itu tadi selain yang membatalkan yasjudu lis-sahwi illa fil akhirati, sujud sahwi kurang itu tadi nang masalah yang pertama. Misalnya yang pertama tadi mendahulukan ruku daripada sujud. Apa tadi mendahulukan sujud daripada ruku? Sujud baru ruku baru. Nah, bahasa berdiri ruku dulu hanya sujud. Ada ingat misalnya, atau mendahulukan misalnya ruku, waktu ruku baru membaca Fatihah lagi, berdiri pulang baca Fatihah hanya ruku. Nah, penting. Atau misalnya mendahulukan tasyahud, paling baca tasyahud, untung sudah baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sujud belum? Sujud dahulu. Artinya ini 2 macam masalah. Nah, 2 macam masalah nang ini tadi, nang terdahulukan nang tadi, ini sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Jadi nampak perlu dikatakan berarti kalau imam tak itu rukuk wajib ada belum? Allahu akbar. Muhammad kabir walhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam sampai tentang
baca wajah. Jadi imamnya ngalamun imamnya tahu ya. Kan rupanya membaca nang ujungnya itu panjang sedikit. Yang wa ana minal muslimin. Asa-asa baca walaupun makmum ini mah hadang-hadang main baca Fatihah nih. Allahu Akbar. Nah, di apa deh? Kada ingat imamnya kada ingat baca Fatihah. Di apa? Si makmum, andai kata makmum ini mau umpati imam, sah aja. Karena imam kada ingat. Ada pesing aja imamnya. Nah ini imamnya pesing aja. Jadi imam aku baca Fatihah. Ambil amanah ini. Buatnya yang saya kemarin kamu umpati nggak pada. Yang makmum ini makmum sati aja. Kuat nggak boleh diubahnya. Batal badata. Namun nama dia ingat itu, kalau bisa paham. Kalau kamu bingung itu, minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal muslimin. Allahu Akbar. Saurang mengkata, umpan dia jadi imam pada bapak. Dia imam. Empat imam itu artinya apa? Bagi yang paham disuruh mengingatkan imam. Empat imam itu jangan yang haram. Jadi misalnya Allahu Akbar nang di belakang imam nang ini orangnya ta'alim. Subhanallah ya nang di belakang imam mengingatkan seakan-akan imam ini diingatkan, tapi niat nang mengingatkan nang ini kada niat mengingatkan, niat berzikir supaya seorang imam lupa, seorang jangan lupa. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu nang menggerakkan imam lupa dari Allah. Kalau seorang subhanallah, namun seorang niat bujur bahasa Arab, bujur tasbih nang dibaca subhanallah ya. Tapi niat menegur imam batal. Tapi bila orang di belakang imam tersalah, imam kada ingat, lalu seorang disunatkan menegur, mengingatkan imam. Hukumnya itu tidak disunatkan, bukan menegurnya. Bila niatnya menegur, batal. Jadi niatnya zikir kepada Allah juga. Subhanallah. Nah, seorang berzikir kepada Allah, Maha Suci Allah lah. Seorang yang diingatkan bahwa Fatihah belum, Allah. Imam yang dilupakan, yang lupa kadang-kadang ingat membaca Fatihah, Allah juga. Imamnya belum paham, ditegur si makmum. Subhanallah, jawab langsung aja kalau kita Fatihah belum. Ada juga imam yang kada paham. Baca Fatihah belum, Allahu Akbar, jadi makmum subhanallah. Tidak ada tadas ayo saya kok empat nang dihiga subhanallah. Empat pinang di belakang subhanallah. Apakah hingga ini? Imamnya ngomong. Kalau orang sembahyang penyembah dua lagi bini, nah orang sembahyang penyembah dua lagi bini, tang bini disunatkan, makanya kan orang menantangannya nangka ini, kadang itu, imam tak salah, si bini neng ini, si makmum neng, lalu disuruh mengingatkan dengan cara petapuk, tapi petapuk ini zikir misalnya jangan beginian ya mana wah aja jual kata kayak petapuk nih suruh nih mendamar imam jadi kata tahu imam itu tuh kurang menampung ada sini tahu nggak bisa jadi juga hanya tetap lihat imamnya sunat sujud sahwi itu ada pun angka tiga masalahnya apa tadi masalahnya mendahulukan salam daripada tempatnya ya lah mendahulukan salam daripada tempatnya itu juga dahulu di mana-mana memandang salam
Nah ini kada disunatkan sujud sahwi kada. Nah itu paham telah. Wa min al-umuri al-mandubati allati yanbaghi an yahrusa 'alaiha al-musalli fi salatihi idama an-nadri ila mawdi'i sujudihi li anna jam'a al-basari ila mawdi'in wahidin aqrabu ila al-khushu'i faqad rawa al-Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istaftaha as-salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Termasuk daripada masalah yang disunnahkan di dalam sembahyang dan sangat dianjurkan bagi setiap orang yang sembahyang itu ialah jauhnya lah tanda muakhirnya ialah idamatul nadri ila mawdi'i sujudihi, yaitu melazimakan terus di masa dalam sembahyang itu memfokuskan pandangan ke tempat sujudnya. Selama sembahyang pandangannya sepanjangan ke tempat sujudnya. Itu sangat dianjurkan dan sangat dituntut. Kenapa? Karena memfokuskan pandangan itu kepada satu tempat saja itu aqrabu ilal khusyuk, itu sangat membantu benar supaya kita kawat khusyuk di dalam sembahyang. Jadi jangan ada hikmah semua. Kadang-kadang kita ini misalnya ke jemaah ke masjid kah, langgar kah, Tuhan orang hikmah itu manusia ini kadang-kadang ada nang bayut, nang ketujuh belalanglah masbuk. Jadi di antara hikmahnya orang masbuk itu sekali Tuhan nak melajari melihat jamaah yang sudah nang terdahulu ini praktek sembahyang itu apa halnya, apa macam-macam aja. Mulai lagi kanakan loh, rupanya kada belajar kan, atau mulai lagi kanakan memang kada dihadiahkan sembahyang. Enggak kanakan kan wajar aja jangan. Bisa sampai ke Tuhan yang ini ada jangan. Boleh mata. Ada aja. Memang babinya kadang-kadang pas nonton anak kiblat di muka TV itu ya sambil nonton sinetron. Kira laki musuh banget sembahyang malah nangis atau film India sama ini. Fokus. Wakila dan dikatakan, nah ada satu riwayat yang mengatakan yang turun fil qiyami ila mawdi'i sujudihi, di waktunya berdiri orang sembahyang ketika berdiri maka yang disunatkan pandangannya ke tempat sujud. Wa fil ruku'i ila dhahri qadamaihi, dan apabila waktu ruku orang ini disunatkan pandangannya itu berubah kemana? Berubah kepada ruku. Nah, ruku lalu ke sini pandangannya. Nah, kenapa? Terkadang ada orang yang kada paham ruku ini iya najib cuma ada kayak itu. Nah, jadi rata ini kada didirikan dia itu tetap aja rata ada jawaban kayak itu. Nah, jadi pandangan ini ke sini. Nah, ujung batis kita ini waktu ruku. Wa fi sujudi ila anfi, dan pada waktu sujud pandangannya itu jangan ditutup, jangan berpanjang, tapi waktu sujud pandangannya tertuju kepada hidung kita. Nah, kepada alif.
jadi berubah pada hidung kita menandakan supaya kalau sujud itu jangan panjang, tapi jangan dijauh menjeleknya menjelek maka sembahyang jujur aja dimakruhkan berpanjang, tapi jangan mata terbuka. Nah, dahulu aku belajar wajar jadi bukanya itu babaya terbuka sehingga nampaklah nur. Nah, nur yang nampak tadi itu lalu kita menghakikatkan di hati ialah nurnya Nabi Muhammad SAW. Nang pada hakikatnya, nah itulah nang begarip. Nang itulah orangnya nang begarap dia. Nang itulah orangnya nang tunggang luar. Nang itulah orangnya nang membaca itu dan ini. Ada kita lagi. Dan sebenarnya memang itu lain kita. Nur tadi. Namun jangan ada nur itu kita ini jangan karena pegawai atau itu dan ini ada aja ada. Itu perlu dipahami, dipraktekkan, dilatih, enggak dilatih kan jadinya enggak mau. Makanya jangan sok ahli sembahyang untuk kita ini berataan menjadi di antara puluh itu sedikit. Selama hidup ini boleh dikatakan kita ini belajar sembahyang, belajar. Coba ibarat jar guru sekumpul tuh jar sini belajar. Seakan-akan kita ini waktu makan supaya mendapatkan rasa yang dimakan tuh sambil dikunyah-kunyah supaya bujur-bujur pinandu rasanya. Cuma itu lelaki yang kami jarang kalau disuruh merasanya tapi pinang bumbu macam-macam itu lelaki yang paling disuruh hebat hambar kan kurang yang pulang paling gitu lelaki yang tuh kayaknya ngomong ada apa kayak apa tuh cangkehnya salah tahu juga itu bunga sisirnya anu kan kebanyakan ada tahu bunga sisir yang papahangan punya ada martik membabinnya paham ini kebanyakan ada semanis ini kebanyakan bukan kembar ini kurang cangkeh ini kurang macam-macam lalu merasa jadi khusyuk itu tadi bukan sekadar batang tubuh kita ini jadi khusyuk nang tenang dia fokus kepada gawian sembahyang yang ada nang bujur khusyuk itu tadi ialah kita memusyahadakan nur itu tadi nang bagawi nang ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran wa huwa yusalli alaikum nang sembahyang ujar Allah Ta'ala huwa ya nur itu tadi namun di Al-Quran kan huwa itu Allah di bagian anak mau jutaan Allah di dalam nurnya di dalam kenyataan nurnya itulah Allah kita menampakkan Allah Ta'ala di mata kita. Nah disitulah orang hendak bujur aqimus shalah li dzikri dirikan sembahyang di dzikri untuk ingat kepada apa orang ingat lawan aku jeung Allah Ta'ala sadudukan lawan aku arti sadudukan kada berpisah di mana hendak mewujudkan yang itu baikum Allah Ta'ala bersatu lawan diri kita Allah Ta'ala mun bersatu dua jadi satu ada mau ini perlu dipahami pahami dihalusi nur itulah yang menggawi tadi namun kadang itu iya nang laju kemana-mana ada mau khusyuk ada mau zikir sembahyang jadi bulan mi'raj masalah sembahyang ya Allah ruginya kita sembahyang ada tadapat lawan
Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Muhammad di hadrat Allah Ta'ala 7 ujur memandang memandang orang Allah Ta'ala itu nang menghadapnya itu kada ada jihad, nang memandangnya itu kada ada benda nang kayak apa. Kita diberi kesempatan juga nang itu supaya kita awal juga nang itu di mana sembahyang. Nah, dibawa balik oleh Nabi Muhammad olehnya ini. Aku aja Nabi Muhammad sudah, tapi aku tetap aja ada pembagatan juga yang itu diwajibkan juga aku. Nah, gua nikah menghadap juga menghadap Allah Ta'ala nih caranya sembahyang. Nah, itu mi'raj as-salatu mi'rajul mu'min, sembahyang itu mi'raj bagi orang mukmin. Mun nya kada mi'raj berarti baru sembahyang. Wa fil qu'udi ila mujrihi, dan di waktu duduk matanya sih. Nah iya nang di dalam bikin diaturlah tetap di pasajutan imbahnya sudah nang ini berdiri ampih ke sini nang ini pulang. Nah ini hakikatnya wujud Allah Ta'ala, ini mazharnya Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW, mazhar Allah Ta'ala. Lalu imbahnya asyhadu an la ilaha illallah, berdiri dengan asyhadu an la ilaha illallah, berdiri. Imbahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, misra nang mana Allah, nang mana mazharnya, ada kisah lagi. Baturun, ini nang baturun kada nang ini kada naik, ini kada sanggup naik. Anda kamar kabar Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Nah, mazhar aku bang jadi Allah Ta'ala. Aku ni hendak nyata, aku ni hendak dikenal oleh makhluk. Di mana caranya? Nah, Allah Ta'ala bernampak pada mazhar, pada kenyataannya, pada nur yang turun. Sehingga yang nampak mazharnya aja lagi misra pandangan, yang nampak hanya Muhammad aja lagi. Di dalam Muhammad itulah nampaknya kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata kita memandang ke sini, hati kita jangan memandang ke sini. Ini melajari, ini ibaratnya melajari supaya hati kita pandangannya nang itu, yang dipandang nurnya tadi. Nah itu maksudnya. Jangan mata ke sini, hati ke sini juga. Loh, ini melajari aja, ini mah isyaratkan aja, makanya isyarat. Nah itu sembahyang. Nah ingat itu Allah alam bisawab.